Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Nusantara. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar sangat-sangat geram terkait polemik dan isu ijazah Pak Jokowi yang terus saja diulang, yang terus saja dipoles. Rekan-rekanku sekalian, ini terkesan tudingan ijazah palsu tersebut lebih banyak fitnah daripada bukti. Ini terbukti ketika mereka pada saat ini menjadi tersangka dan rekan-rekan. Apakah ini langsung ditahan atau justru tidak? Nah, kalau menurut Anda bagusnya para tersangka ini ditahan atau justru tidak? Ayo kita berdiskusi di kolom komentar. Kemudian rekan-rekan, kalau kita berbicara Pak Jokowi, kalau kita berbicara Pak Presiden Prabowo Subianto, tentu saja kita berbicara bagaimana transisi Indonesia di kepemimpinan Pak Jokowi menuju kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan patut diakui bahwa kita mengapresiasi setinggi-tingginya bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto secara fair terang-terangan memuji kinerja Pak Jokowi dan memuji apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Atau dalam hal ini legacy yang ditinggalkan kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut benar-benar sangat luar biasa dan diapresiasi oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikannya dalam beberapa forum sekaligus, jadi bukan cuma satu ataupun dua forum saja. Namun kali ini dalam suatu rapat kabinet rekan-rekan, Pak Presiden membahas ekonomi dan inflasi, serta Pak Presiden mulanya memuji penanganan inflasi di era Pak Jokowi. Namun Pak Presiden mengungkapkan kekecewaannya sepertinya nih rekan-rekan terkait apa yang terjadi pada saat ini. Apalagi kalau bukan polemik isu ijazah Pak Jokowi yang terkesan terus diulang, terus dipoles dan terus digaungkan. Kenapa dikatakan demikian rekan-rekan? Karena perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum pasukan Roy CS melakukan tudingan tersebut, ada pula Bambang Tri dan juga Gus Nur kalau tidak salah rekan-rekan melakukan tudingan yang sama dan mereka jadi tersangka. Dan koreksi ya rekan-rekan kalau saya salah di kolom komentar, karena ini kan sebenarnya isu yang memang sudah sangat-sangat lama, tapi kenapa kok digoreng lagi, dipoles lagi dan digoreng lagi? Apakah karena harapannya untuk menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi atau justru untuk menyerang Pak Jokowi? Nah, ini kan menjadi spekulasi dan indikasi-indikasi yang menyeruak serta tidak bisa dihindari rekan-rekan. Namun dalam hal ini perlu diingat Pak Presiden Prabowo Subianto tahu betul siapa Pak Jokowi. Dia bekerja sama dengan Pak Jokowi selama bertahun-tahun dalam pemerintahan dan tentu saja Pak Presiden seperti yang disampaikan di awal memang mengetahui secara langsung bagaimana Pak Jokowi memimpin negara ini dan tentu saja beliau berulang kali katakan sangat salut. Karena itulah rekan-rekan, ketika isu lama, isu ijazah Pak Jokowi digoreng kembali, banyak pihak yang melihat bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto kali ini mulai memberikan respon dan sinyal cukup tegas. Apalagi kalau Anda perhatikan Pak Prabowo sampai-sampai menyinggung ini di dalam kabinet. Bahkan Pak Presiden menyatakan kurang lebih masalah ijazah dipersoalkan. Jangan-jangan nanti ijazah saya. Ini menandakan kegeraman dari seorang presiden di saat dunia seperti ini rekan-rekan bisa dikatakan penuh konflik dan situasi yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Ini malah ribut soal ijazah yang sebenarnya sudah terbukti asli. Nah, kita masuk dalam fase tuntutan balik dari Pak Jokowi. Oke, begini rekan-rekan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Pak Jokowi juga tidak bisa sembarangan menuntut balik pasukan ataupun kelompok penuding ijazah palsu tersebut. Nah, kenapa kok bisa begitu? Tentu saja rekan-rekan, untuk memuluskan istilah katanya, tuntutan balik dari Pak Jokowi tersebut tentu saja harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah tersebut apakah asli atau tidaknya. Nah, di sini rekan-rekan kita harus berbicara secara fakta yang objektif. Di sini UGM sudah mengkonfirmasi asli. Artinya dalam keabsahan dan keaslian ijazah Pak Jokowi sudah tidak perlu diragukan lagi karena pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengkonfirmasi asli. Clear, 1000% clear. Tapi kenapa misalnya masih ada yang berargumen bahwasanya ini kan mempertanyakan ijazah seorang mantan presiden?
Nah, untuk perkara tersebut rekan-rekan, mohon dibedakan antara mempertanyakan dan juga langsung mengklaim menuding palsu. Kalau mereka kan, kalau kita perhatikan 99, sekian persen palsu. Ini palsu dan lain semacamnya. Bahkan sampai menggeruduk rumah pribadi Pak Jokowi, mendatangi makam ibunda Pak Jokowi. Itu kan apa maksudnya rekan-rekan? Kemudian ketika tuntutan balik dari Pak Jokowi itu hadir, tentu saja disertai dengan bukti keabsahan dan keaslian ijazah tersebut. Dari mana datangnya? Dari pihak kampus yang mengeluarkan ijazah itu sendiri. Kenapa kok lagi-lagi menyinggung soal UGM? Terkesan bangga dan lain semacamnya. Ini bukan menyinggung ataupun semacamnya rekan-rekan. Tapi kita berbicara pada otoritas yang berhak mengkonfirmasi keabsahan serta keaslian ijazah tersebut. Jadi karena di sini UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut, maka dari itu UGM lah yang berhak mengkonfirmasi ataupun mempertanyakan keabsahan dan keaslian ijazah tersebut. Bukan, mohon maaf, justru mereka ini. Kan di sini UGM sudah mengkonfirmasi asli rekan-rekan. Jadi apalagi yang mau dicari? Oke deh. Mereka ini selalu berlindung di balik kata, ayo tunjukkan ijazahnya kalau benar-benar ada. Simple, masalah selesai. Nah, kemarin yang bercakap seperti demikian rekan-rekan, apa kabar sekarang? Karena dalam gelar perkara khusus, ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan secara langsung. Bahkan pengacara Egy Sujana sudah belak-belakan terkait peristiwa tersebut dan faktanya Egy Sujana dan DHL pada saat ini berdamai dengan Pak Jokowi dan mendapat SP3 rekan-rekan. Nah, di sini pada perjalanan isu ijazah Pak Jokowi sebenarnya rekan-rekan, saya rasa ya ini menurut pandangan saya sudah tidak relevan untuk memperdebatkan keabsahan ataupun keaslian ijazah tersebut. Lantas sekarang waktunya apa, Min? Sekarang waktunya kita berbicara fase tuntutan balik dari Pak Jokowi yang tentu saja menjerat mereka dan menjadikan mereka jadi tersangka. Bahkan usai dilakukannya gelar perkara khusus. Namun tentu saja rekan-rekan, perkara penahanan dan lain semacamnya itu adalah kewenangan penuh dari tim penyidik dan tentu saja kita berharap yang terbaik pada penanganan kasus ini. Namun yang jelas yang patut kita garis bawahi bersama bahwasanya narasi fitnah ijazah palsu tersebut benar-benar sudah terpatahkan total dan terbantahkan oleh bukti-bukti yang disodorkan oleh tim dari Pak Jokowi yang tentu saja pada saat ini bisa dikatakan sepertinya mereka makin kelimpungan total rekan-rekan. Nah, bagaimana nih menurut Anda? Ayo kita berdiskusi di kolom komentar dan terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Semoga Anda diberikan keberkahan dan kesehatan serta rezeki yang melimpah.